Iya, makasih Mas Saiman. Jadi pertama saya sepakatnya juga sama Bang Lukas tadi ya, bahwa memang negara harus hadir dalam setiap konflik-konflik opini maupun problem hukum yang ada ini. Nah sehingga itulah signifikannya harus dipercepat pokok perkaranya, Mas Roy. Itu wujud kehadiran negara. Jadi jangan diperpanjang lewat pra-peradilan dan seterusnya. Saya masuk ke substansi judul kita malam ini ya, soal Petun memperkuat keputusan di KIP. Ijazah Pak Jokowi harus dibuka. Apakah kasus selesai? Sebenarnya nggak spesifik ke itu amar putusannya. Oh gitu. Ya, Oke. memperkuat putusan KIP. Nah, salah satu amar putusan KIP itu bahwa ijazah itu bukan salah satu yang dikecualikan untuk dokumen yang tertutup kan. Jadi ijazah itu bisa dibuka ke publik. Nah, itu salah satu. Bisa, bukan harus ya. Memperkuat putusan KIP aja. Jadi PT Tun kemarin amar putusan KIP. Yang Anda pahami putusan KIP adalah ijazah tidak bagian dari yang dikecualikan, seperti yang dimaksud Bang Lukas. Artinya apa? Ijazah tidak merupakan bagian yang dikecualikan. Artinya bisa dibuka, bukan wajib dibuka. Bisa dibuka kalau ada yang meminta kan, dan ada kepentingan yang sesuai dengan rambu-rambu tentunya. Oke, bisa dibuka kalau ada yang minta, bisa juga tidak dibuka walaupun kan, ada yang minta. Kalau nggak ada yang berkepentingan, ngapain juga UGM harus membuka ke publik milik pribadi orang kan? Betul. Kalau ada yang meminta pun, kalau pengadilan meminta ya ditunjukin. Kalau misalnya sekarang gini. Apa yang dituntut Bang Bonatua termasuk Bon Jovi itu kan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KPU kan? KPU. Dan yang diperkuat di sini adalah salinan yang ada di KPU. Silakan. Nah, sekarang kalau merembet ke UGM, ya kan itu yang digugat oleh UGM kan. Bahwa itu, dan sebenarnya yang di KIP tadi sudah diperkuat oleh Bang Lukas, nggak semuanya, sebagian besar lah. Termasuk kartu rencana studi, kartu hasil studi, tapi soal tanggal apa segala macam itu kan masih ditutup kan kemarin. Nah, tapi saya nggak masuk di poin. Bukan ditutup, tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Oke, saya nggak terlalu jauh ke situ. Yang pasti saya mau bilang begini, dengan keputusan Tun kemarin, sebenarnya itu menjadi memperkuat positioning Pak Jokowi. Sebenarnya ya, makanya kita senang sebenarnya satu sisi. Satu, bahwa kalau pada akhirnya UGM harus membuka semua dokumen itu semakin membuktikan. Satu, Pak Jokowi clear lulusan UGM dan ikut kuliah dari awal sampai final wisuda yudisium. Itu. Yang kedua diminta KRS, KHS, ada semua. Itu akan memperkuat semua positioning Pak Jokowi. Yang ketiga, dengan keputusan Tun kemarin itu sama sekali tidak ada mengurangi pokok perkara kasus Roy Suryo CS. Nggak ada sama sekali menghilangkan pokok perkara itu. Yang berikutnya, keputusan Tun itu justru semakin memperkuat bahwa pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan kepada Mas Roy dan CS itu semakin terbukti nanti kalau itu ditunjukkan. Nanti Mas. Iya, nanti. Ya, nanti Mas bantah saya. Tapi kalau sudah dari awal ngaco, ya udah nanti lu bantah. Ini orang nggak ngerti ITE omong ITE. Supaya kata Mas Lukas jangan kita tempat adu. Nggak, tapi saya mau tanya dulu. Kan belum dikasih oleh UGM. Iya, makanya saya bilang kalau itu nanti direalisasikan, kalau misalnya UGM sampai pada kasasi dan harus membuka semua itu kemenangan besar bagi dokumen-dokumen Pak Jokowi. Dan itu akan memperberat logikanya kasus itu. Karena semua akan terbukti manipulasi, misalnya di situ nggak ada imbos katanya, nggak ada watermark, akan kelihatan semua ada watermark, ada imbos apa segala macam. Legalisasi yang masuk ke KPU dan KPUD itu clear buatan UGM. Iya, tapi logika begini, pasti publik akan bertanya, kalau seandainya itu memang menguatkan, kenapa kemudian, apalagi ini bicara soal udah lebih dari setahun, hampir 2 tahun gitu ya. 3 tahun. 3 tahun bahkan. Total mulai tahun 2015 kalau. Oh iya, kalau dihitung dari awal. Oke. Tapi pertanyaannya begini, kenapa kemudian UGM tidak mengeluarkan? Karena itu menjadi pertanyaan publik yang paling mendasar. Sekali lagi ya, kami tim Rakyat Bersuara selalu meminta UGM untuk hadir di sini, dan minimal pada hari ini kita akan menghubungi terus sepanjang Kalau kita ikutin di berita ya soal keberatan UGM itu bahwa semua dokumen-dokumen mahasiswa itu nggak bisa kami buka seenaknya aja gitu. Jadi itu salah satu poin keberatan UGM. Nggak bisa dibuka seenaknya aja. Nggak bisa dibuka Tapi di seenaknya. putusan
KIP dan dikuatkan oleh PT UN? Tentu ada proses-proses Ada teknis yang undang-undangnya. merupakan Nanti saya jelaskan, aturan Mas. turunan Nah, kalau mau orang membuka nggak baca itu. undang-undang ini parah. Sebagaimana misalnya nanti ada putusan, misalnya putusan hukum nanti yang memaksa kalau kasusnya Roy Suryo CS itu meminta untuk ditunjukkan dan UGM hadir, pasti dibawa. Bahkan Pak Jokowi sendiri akan hadir di situ kan. Momennya adalah sidang Mas Roy dan Dr. Tifa nanti. Pembuktian itu bahwa ijazah itu asli atau palsu ada di momen Sidang pembuktian. ya kan sidang ini tuntutan Jadi bahwa nanti sidangnya adalah sidang pembuktian. Ada sidang pembuktian pasti. pasti akan ada gini korelasinya gini Mas Eman, bahwa tuntutan tersangkanya Mas Roy dan teman-teman itu kan karena dianggap melakukan fitnah bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Iya. Nah, untuk membuktikan bahwa ijazah dia nggak memfitnah itu kan harus ditunjukkan Karena fitnah ini itu ijazahnya kaitannya ada kebohongan. asli Baca apa dakwaan palsu. saja nggak bisa, Mas Aiman. Jadi Nggak ada kalau- dakwaan memasukkan ijazah tuh nggak ada, Mas. Ya. Anda tuh baca dakwaan nggak? Ya lu diam dulu. Anda tuh baca dakwaan nggak? Saya Kalau nggak nggak mau- baca dakwaan ya udah nggak usah ngomong Saya lah. ini orang Kelihatan terdidik, banget nggak mau nggak debat ngertinya. kusir seperti ini. Nanti orang saya berikan terdidik. kesempatan habis ini, Mas Roy, saya Ya, berikan saya kesempatan, orang silakan. terdidik nggak mau debat kusir lah. Iya, iya, silakan. Jadi Orang gini, Mas terdidik Eman. tapi nggak baca dakwaan tuh namanya tidak Ya, terdidik, jadi gini, Mas. Mas Eman. Nanti Mas Roy saya berikan Iya. kesempatan untuk Nanti bertanya langsung ke pembuktian Bung David. Ijazah itu Mas Roy itu kena pasal fitnah. Kalau ijazah itu terbukti, berarti dia real fitnah kan? Tapi kalau ijazah itu misalnya dibuktikan benar-benar palsu, dia bebas. Berarti nggak Ada bukan pencemaran fitnah. nama baiknya juga. Kan korelasinya di situ toh. Fitnah itu kan kalau bohong. Iya. Pencemaran nama baik itu Kalau nggak benar. Kalau benar informasinya benar, Ya, tapi berarti merupakan dia nggak mencemarin. data pribadi. Ya, makanya nanti Bedanya fitnah dengan kasus, pencemaran nama baik. Kasus Saya itu belajar nanti dari akan Red Suara dibuktikan juga. loh, Mas Aiman. Dibuktikan bahwa ijazah itu ada real dan dikeluarkan oleh UGM, diterbitkan oleh UGM, dan Pak Jokowi mengikuti proses dari penerimaan tes awal, penerimaan mahasiswa baru sampai pada clear terakhir, ya proses yudisium itu semua diikutin. Itu signifikan kehadiran UGM nanti di situ. Oke. Kan itu poinnya. Jadi begini, menurut Anda nggak perlu dilihat yang sidang-sidang yang lain, KIP, PT UN, fokus aja nanti di sidang Tifa dan Dr. Korelasi- Tifa dan Mas Roy. Ya, korelasi pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu nggak ada kaitannya sama sekali dengan hasil TUN kemarin nih, PT TUN itu. Nggak Oke. ada, karena itu antara UGM dengan KIP. Baik. Ya, UGM memprotes bahwa ini harusnya nggak bisa dibuka ke publik. Kan itu poinnya. Pak Jokowi itu nggak ada urusan di situ, ijazah Pak Jokowi nggak ada urusan. Oke. Saya kira itu aja dari saya. Oke, Makasih. baik. Silakan Mas Roy. Ya, baik. Saya akan jelaskan pakai gambar, ya. Oh, oke. Pakai pembuktian. Tadi mau nanya dulu, tadi kan mau nanya tuh. Oh ya, enggak. Saya mau nanya gini. Jadi saya tidak akan hanya ngomong aja, karena rektor UGM tuh hanya ngomong aja itu ya, nggak ada datanya sama sekali yang ditunjukkan. Dan bukti bahwa orang-orang di sana itu, Mas Aiman tuh hanya ngomong aja tuh sudah jelas. Kemarin sore ada David Pajung, ada juga Ade Darmawani, dan ada satu orang yang menantang-nantang saya kemarin sore itu. Roy, besok saya tunggu ya kamu laporan, saya tunggu, saya akan datang. Pagi tadi itu sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orangnya tidak berani datang. Namanya inisialnya L, belakangnya Ecumanan. Inisialnya L. Itu kawannya Bang Ade. Iya, itu ada kemarin di salah satu rumah makan, namanya rumah makan H. Enggak, maksudnya belakangnya ngomong apa? Dulu Mas Roy. Andayani. Saya jawab dulu Mas Roy. Ya, ini, Jadi, saya selesaikan dulu. Ya, di Jalan Matraman itu nantang-nantang, Mas Aiman, nantang. Lagi apa sih? Event apa itu? Apa lagi acara apa itu? Itu event mereka konpres mau menggeruduk loh ini ya, mau menggeruduk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1 juta lilin. Oke. Mungkin kalah sama 100 jutanya Prof. Denny Tujuannya? Indraya. Supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat prapit. Lah Oh. propat prapit itu putusan dari KUHAP, kita undang-undang hukum Ya, ya, acara ya. pidana. Kalau perma atau SEMA itu di bawah KUHAP. Ya, Nggak ya. bisa satu peraturan di bawah undang-undang itu kemudian membatalkan undang-undang, nggak bisa ini. Jadi karena logika peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih, jilid keempat, yang nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Oke. Masih ada lagi? Jangan takut dengan prapit ke-5, prapit ke-6, prapit ke-7, prapit ke-8 gitu ya. Oke, saya jelaskan dengan Oke. gambar. Jadi saya akan sampaikan dulu beberapa. Oh, wayang nanti, Mas. Sabar. Jadi saya minta tampilkan dulu. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ini kan yang rame selama ini.
selama ini kalau fair maka harusnya ya kalau misalnya ini dikatakan oh itu kan miliknya Dian Sandi, oke. Mana ijazah aslinya?